Kerajaan Is, perbatasan. Dalam waktu singkat, Qin Yichen membawa Elena dari kerajaan Karan ke Kekaisaran Yisu di tengah benua. Awalnya, dengan kemampuan Qin Yichen, belum lagi ribuan mil, bahkan jika melintasi alam, itu hanya masalah pernapasan. Namun, setelah datang ke dunia ini, dia terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat mengomunikasikan rima waktu dan ruang. Dengan kata lain, banyak dari kemampuan Qin Yichen dibatasi, tidak mampu mengerahkan kekuatan puncak penuhnya, dan hanya bisa mengandalkan kekuatan sucinya sendiri untuk terbang di udara. Sepertinya dunia ini memiliki jalan agung dunia ini. Seharusnya itu yang disebut hukum. Kekuatan jalan agungku tidak dapat digunakan secara langsung. Namun, semua hukum itu sama, dan esensi utamanya sama. Saya hanya perlu meluangkan waktu. Akrab dengan dunia ini. Aturan akan dilakukan. Qin Yichen sedang dalam perjalanan sambil dengan hati-hati memahami aturan dunia ini. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan aura cahaya dan bergegas dari belakang. Seseorang mendekat. Nafas cerah ini sepertinya adalah ksatria bernama Rain barusan. Kesadaran spiritual Qin Yichen masih tajam, dan dia segera membedakan identitas pihak lain. Kemudian, di langit yang jauh, cahaya putih yang menyala dan suci dengan cepat menghantam. Detik berikutnya, dia turun di depan mereka berdua. Setelah cahaya putih menghilang, sosok yang familiar muncul, masih Templar Rin. Hanya saja, pada saat ini, dia diselimuti oleh cahaya suci dan kekuatan suci, dan 4 sayap cahaya putih terbentuk di belakangnya, dan aura di tubuhnya menjadi lebih mendominasi. Ketika Elena melihatnya, dia mengerutkan kening, dan berkata dengan terkejut, ini adalah malaikat bersayap 4. Dia menggunakan upacara turun suci. Cus, Anda harus berhati-hati. Malaikat bersayap 4 juga memiliki setidaknya kekuatan bintang 9. Tanda seru. Dia hanya manusia kecil, jadi dia berperilaku sangat gugup. Bagaimanapun, yang terkuat dari seluruh pesawat Ye hanyalah dewa yang lebih rendah. Jangan gugup, aku akan mengurusnya. Qin Yichen tidak takut. Baginya, bahkan jika dewa yang lebih rendah di pesawat Yisu datang sendiri, itu hanya semut kecil. Alasan mengapa dia tidak langsung melenyapkan semut ini hanya karena masih banyak hal yang tidak diketahui di dunia ini yang perlu dipahami. Setelah malaikat bersayap 4 Nezio turun, sepertinya sedikit terkejut melihat Qin Yichen tidak melarikan diri. Kamu bisa terbang. Kamu memiliki kekuatan level Sanctuary. Tidak heran kamu bisa melarikan diri dari bawahan Rain, kata Nezio ringan. Kekuatan Qin Yichen berada di luar dugaannya, tetapi dia tidak menunjukkan rasa takut karena ini. Sebaliknya, ada niat perang di matanya. Bagus sekali, dan hanya pria kuat di level Sanctuary yang layak membiarkan Kunizio mengambil tindakan. Turunkan wanita itu, dan patuhi sampai mati. Qin Yichen menatap Nezio dengan tatapan bodoh, dan bertanya dengan bingung, apakah para malaikat di dunia ini, atau para ksatria Templar, begitu arogan? Buka mulutmu dan tutup mulutmu, hanya untuk memurnikanku, atau membiarkanku menderita. Kelompok penganut sekte Dewa Cahaya ini adalah orang gila fanatik, irasional. Dalam arti tertentu, mereka tidak jauh berbeda dengan pengikut setan. Jelena menatap Nezio dengan waspada. Oh, Putri Iblis, berani berbicara tentang Dewa Cahaya Suci. Mungkin kamu tidak tahu bahwa ibumu, penyihir pengkhianat, dulunya adalah penganut sekte yang paling saleh, dan bahkan generasi Santo sebelumnya. Lampu. Nezio menyipitkan matanya, jauh di dalam matanya, dengan rasa jijik yang mendalam. Dan apa yang dia katakan di mulutnya sangat mengejutkan, membuat mata Elena melebar, dan dia tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Ibuku sebenarnya adalah orang suci dari sekte Dewa Cahaya? Elena rupanya baru mengetahuinya juga. Semakin dia terkejut, semakin konyol ekspresi Nezio, dan dia tampak menikmati perasaan itu. Tanpa disangka, ibu kesayanganmu dulunya juga pemeluk agama yang paling taat. Kamu paling membenci agama itu, tapi kamu tidak tahu betapa salehnya ibumu di awal. Konyol. Nezio menunjukkan senyum dingin, dan pada saat yang sama dia berbicara, cahaya kuat meledak dari tubuhnya. 4 sayap cahaya asli di belakangnya sebenarnya mulai perlahan berubah menjadi 6 sayap cahaya. Seraphim. Murid Jelena menyusut tajam, berdiri di tanah, dan mengingatkan Qin Yichen di udara. Cusi, hati-hati. Dia akan dipromosikan menjadi Seraphim. Meskipun dia belum dipromosikan sepenuhnya, dia sudah memiliki kekuatan tempat perlindungan. Tingkat. Di bidang Y, tempat kudus mewakili kekuatan tempur teratas umat manusia. Malaikat dibagi menjadi 4 tingkatan, 4 sayap, 6 sayap, 8 sayap, dan 12 sayap. Seraphim memiliki kemampuan yang sebanding dengan level Sanctuary. 8 sayap setara dengan dewa yang lebih rendah. Adapun malaikat agung bersayap 12, itu bahkan melampaui dewa tengah dan setara dengan dewa yang lebih tinggi. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Dewa Cahaya. Mereka tidak memiliki jenis kelamin dan emosi. Mereka lebih seperti mesin perang. Mereka biasanya hidup di bidang cahaya yang diciptakan oleh Dewa Cahaya.
Tubuh sejati tidak bisa langsung turun ke alam yang lebih rendah. Dengan menyerah. Cara, dimiliki oleh manusia. Semakin saleh manusia yang dipilih, semakin kuat fisiknya, semakin kuat kekuatan yang bisa ditampilkan. Nezio adalah pemimpin di antara para malaikat bersayap 4, yang sudah hampir menerobos, memiliki kekuatan yang sebanding dengan level Sanctuary. Melihat seluruh pesawat Y, itu milik kekuatan tempur teratas, dan Elena harus khawatir. Namun, Qin Yichen tampak seperti orang yang baik-baik saja, masih memegang wajahnya tidak berubah, berdiri dengan bangga di udara, diam-diam menatap Nezio. Dia mengerti. Di tubuh Nezio, dia merasakan kekuatan hukum. Hukum Dewa Cahaya itu misterius. Di dunia sebelumnya, kamu dapat dipromosikan menjadi Dao Sovereign dengan menguasai Dao. Tetapi di dunia ini, kamu hanya dapat disebut Lord God jika kamu telah menguasai kekuatan hukum yang lengkap. Dengan cara ini, Dao Sovereign alam setara dengan peringkat yang lebih rendah dari dunia ini. Dewa-dewa, Dao Zun. Itu setara dengan Dewa Utama Tengah, dan alam Dao Hua adalah Dewa Utama Atas. Pemikiran Qin Yichen terus berjalan. Dia langsung mencongkel misteri hukum Dewa Cahaya melalui Nezio, dan menyadari kekuatan hukum dunia ini. Hukum cahaya memiliki energi paling murni dan dapat memurnikan semua kejahatan. Itu milik hukum tengah. Ini tidak terlalu sombong, tetapi sangat dicuci otak. Di banyak dunia, ada orang percaya. Dewa Cahaya juga tengah tuan. Melalui kekuatan hukum di tubuh Nezio, Qin Yichen memata-matai banyak informasi yang tidak diketahui. Informasi ini jauh dari apa yang dapat diketahui oleh manusia fana seperti Elena. Bahkan tidak sedikit orang di seluruh pesawat Y yang bisa mengetahui rahasia ini. Mereka hanya tahu bahwa mereka percaya pada agama Guangming, tetapi mereka tidak tahu dewa macam apa Dewa Guangming itu. Namun, Qin Yichen memata-matai Nezio hanya dengan pandangan sekilas. Pada saat yang sama dia melihat kekuatan cahaya ilahi. Dalam terang alam Tuhan, dewa-dewa cahaya, raksasa besar dengan 1000 tangan dan 1000 mata, tiba-tiba membuka mata terbesar di awal, menunjukkan ekspresi ketakutan.